Baik, tes. Oh, suaranya tes berdengung suara. Tes, tes. Masuk, masuk, masuk ke Zoom nggak? Berdengung, berdengung lagi nggak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ini belum nampil ya screennya. Kenapa? Masih masih layar laptop saya. Saya udah buka matan kok nggak kebuka ya. Kenapa tuh kira-kira? Nanti ada slide juga soalnya. Nggak nampil di itu. Kalau di Zoom akan tampil ya nanti halaman mata dan halaman slide. Insyaallah. Kenapa nih? Hmm? Kalau di Zoom udah berubah kan layarnya? Oh iya. Hah? Gimana maksudnya? Stop saya dulu. Mana? Yang mana? Ini. Heeh. Ini. Ini. Coba, coba, coba. Nah, tapi belum ini. Kita matan dulu. Matannya dulu. Berarti matanya dikeluarin berarti.
Hah? Heeh, terus saya mau buka matan dulu. Tadi yang matan mana tadi itu? Eh, tadi sih. Hmm. Nah, saya pengen buka ini. Dibukain dulu berarti. Ini. Kok saya nggak paham ya caranya kalian. Pokoknya kan saya selalu sampaikan matan dan slide dulu. Coba. Hah? Coba coba apa? Aduh. Perasaan sebelumnya langsung tampil deh. Ya kan? Langsung tampil maksudnya saya buka slide itu langsung tampil. Nah, ini kan nah itu maksudnya kenapa tuh? Jadi nggak bisa kebuka layar yang kita buka. Kalau di Zoom kan nampil, ya kan? Nggak bisa ke kenapa ya? Kursornya atau apanya? Nah ini nggak tampil. Saya udah di laptop saya udah buka begini. Kalau ganti, kalau diganti slide bisa langsung bisa ya. Pakai apa tadi pengaturannya? Emang mesti di setting dulu ya. Oh gitu. Oh, kalau di tempat lain saya biasanya langsung bisa. Oh gitu. Apa tadi? Hah? Pay. Ya, syukron ya. Oke. Mohon maaf ya, ini kendala teknis lagi. Ini ke depannya besok-besok kalau ini tolong
briefing dulu. Kadang-kadang mungkin ada masalah teknis juga agak memakan waktu ya. Baik, kita mulai ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Salatan wassalaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik ikhwan dan akhwat Nggak sekalian, jadi ya? para peserta Daurah Tuhfatul Udah Atfal, izin. khususnya santri dan santriwati Ma'had Karim Bil Quran yang hadir ke tempat dan peserta yang menyimak secara online rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pertemuan keberapa nih ya? Saya nggak ngitung. 5, 6, 7. Targetnya 10 ya. Berapa? Karena ke-6 ya? 6 ya. Pertemuan ke-6 berarti ya. Ah, 6, 7, 5 malah ya. Pertemuan kelima berarti udah setengah pertemuan yang ditargetkan ya. Yang akan membahas tentang hukmu lami'al wa lamil fi'il. Lam alif dan lamul fi'li. Dan insya Allah setiap pertemuan ya satu bab kita bahas. Soalnya kalau masih ada waktu akan dilebihkan agar pembahasan kita perlahan tapi pasti dan dapat dipahami. Baik, sebagaimana biasa kita akan baca dulu bersama-sama. Saya akan bantu contoh bacakan sekaligus menyesuaikan bobot ya, tanda baca atau cara baca dari redaksi matan yang antum akan hafal dan antum akan setorkan nanti. Saya pakai beberapa kitab untuk mengkomparasi lafaz yang ada di matan agar kita menyesuaikan lafaz yang disampaikan sang penulis yaitu Al-Imam Sulaiman Al-Jabzuri rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syaikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Sulaiman Al-Jabzuri rahimahullah, la mu'al wa la mulfi'il. La mu'al wa la mulfi'il. Ini judulnya semuanya hampir sama ya. Di setiap cetakan kitab semuanya ada lamul al wa lamil fi'il. Jadi hukum lam alif maksudnya dan lamul fi'il. Walaupun nanti dalam pembahasannya kita akan sedikit luaskan. Jadi nanti pembagian lam itu tidak hanya dua ini. Tapi di Tuhfah diberikan pembatasan dua hukum ini karena ini hukum yang paling mudah difahami dan akan paling banyak didapatkan dalam Al-Quran contoh-contohnya. قال مالك رحمه الله للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربعين. Nah, bacanya qabla arba'in. Jangan dibaca qabla arba'in. Karena secara kaidah asalnya arba itu hamzah qata. Harusnya dibaca qabla arba'in. Kenapa? Lagi-lagi alasannya daruratus syi'ri. Karena kaidah dari ilmu syair atau ilmu arud ya menyelesaikan wazan. Qabla arba'in ain harus sukun. Setiap riwayat dalam cetakan Nuh Tuhfah tidak ada yang baca dengan ma'a. Artinya adalah ma'a bersama, tetapi dia disukunkan li daruratus syi'ri. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu mini beri atau bisa mina beri, tetapi yang lebih asah, yang lebih sahih dalam pengucapannya itu pakai kasroh mini beri karena dia iltika usakinain. Mini beri hajjaka wa khaf aqimahu thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i tiba thumma sil ruhman. Nah, di sini bisa baca dua cara baca. Ruhman atau rahiman. Hmm. Kalau rahman tidak ada. Jadi pilihannya kalau dengan dhammah ra, ruhman. Tapi kalau dengan
Kalau dengan Fathah ro rahiman. roh, rohim. Nah, berarti akar katanya beda. Nanti akan katanya beda. Ya. Ada sugeng Buddha. طيب Hmm? ثم Ada صل sugeng. رحما أو طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم. Maaf, bisa juga Rahman juga bisa, maaf. Bisa juga Jadi roh. طيب ثم صل Rahman Rahman Rahiman. Ya. طيب ثم صل رحما رحما رحمن تفز ضيف ذا نعم. دع سوء ظن زل شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية. واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Nah, tadi yang bait ke 21 28, maaf. Wala malula dan wala malukhra itu sama-sama dibaca dengan nakal. Oh, suaranya tabrakan dengan Zoom. Maaf. Suara Oh, baru. Coba tes tes di Zoom masuk nggak suaranya? Nah, berarti saya tadi nggak usah ini ya, nggak usah dibuka nih speakernya. Saya tabrakan katanya suaranya. Oke. Wala malula dan wala malukhra wajib dibaca nakal. Alula dan alukhro. Nah, ini dalam bacaan waras ya. Nah, jadi dibaca dengan dalam semua riwayat dan juga yang saya setorkan ke guru-guru yang memberikan sanad tuhfah ke saya, dibacanya dengan wala malula, ya, bukan wala malula. Ya, karena al-ula ini asalnya kotok. Al-ula ya, begitu al-ukhra tapi dibaca wala. Asalnya sebenarnya nggak boleh. Dan model waris itu maaf, dia bisa hamzah kotok akan kesalahan tergantung tergantung apa namanya kaidahnya. Nah, tapi untuk di Tohfa B28 ini harus dengan wala malula, bukan wala mal ukhra atau wala mal ula. Itu ya cara bacanya. Oke, silakan iqra'u jami'an wahid itsnan salat. Baik, seperti biasa kita maknai dulu. Lilami al-halan. Bagi hukum alif lam ada dua kondisi. Ya, maksudnya lilami al-halan ini berarti membicarakan tentang hukum lam alif atau hukum alif lam. Ya, hukum alif lam. Ada dua. Ya, hukum alif lam ada dua. Yang maksudnya ini berarti hukum alif lam yang bertemu dengan kata lain. Berarti isem. Ya, nanti ada lagi lam fi'il. Nah, ini lam fi'il tidak masuk dalam pembahasan ini. Qablal ahrufi yang datang sebelum huruf-huruf yang akan disebutkan nanti. Ulahuma yang pertama di antara kedua hukum itu izhar. Yang nanti diberikan namanya hukum izhar namanya izhar syamsi. Kalau bilang ulahuma izharuha fal ta'rifi, di antara salah satu dua hukum itu dihukumi izhar. Berarti lawannya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbaliknya adalah berarti lawan izhar adalah idgham. Gitu. Jadi salah satunya izhar.
Berarti salah satunya idgham. Karena kan ada dua hukum. Satunya izhar, berarti satu idgham. Ikhfa nggak mungkin terjadi karena ikhfa itu hanya ada pada pembahasan mim sakinah, nun sakinah, gitu ya. Makanya pembahasan idgham dan izhar itu tinjauannya tuh luas sebenarnya. Ya, mungkin nanti yang saya pernah sampaikan di akhir setelah kita telah membahas semua pembahasan di dalam tughfah agar kita fokus dengan apa yang ada di dalam matan, beberapa pengembangan-pengembangan bahasan macam-macam izhar, macam-macam idgham itu kita akan coba sampaikan ya, termasuk dalam tinjauan riwayat lain. Fal ta'rifi, maka kenalilah hal tersebut. Jadi nanti di sini pembahasannya izharnya namanya bukan izhar halqi lagi, bukan izhar إلى الجنة. syafawi lagi, tapi namanya izhar komari. Maaf, tadi saya syamsi bilangnya. Izhar komari. Ya, izhar komari nanti lawannya idgham syamsi. Ya. Lalu berikutnya qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Pembahasan pertama membahas tentang hukum lam alif yang ketemu 14 huruf. Nah, nanti di sini yang akan dibahas dalam pembahasan hukum lam alif atau alif lam, penamaannya sebenarnya sama ya, hakikatnya sama. Ya, kalau di dalam matan-matan tajwid itu lebih dahulu kan lam daripada alif, jadi lam alif. Kalau di dalam buku-buku tajwid berbahasa Indonesia lebih sering dinamakan alif lam ya. Kenapa? Karena secara tulisan sebenarnya sama saja. Secara tulisan memang secara tulisan baru alif. Ya, pernah saya sampaikan huruf hijaiyah dalam matan mufid itu ada 29. Alif itu tidak tidak dihitung dengan tulisan alif yang kita ketahui seperti ini. Satu saja ini alif. Alif, bata, saja, ha, kho. Kan gitu ya. Tetapi boleh kita menambahkan alif sebagai majaz. Hakikatnya ini bukan alif, tapi adalah hamzah wasol. Gitu. Makanya kita kan nggak pernah mendengar hamzah, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Padahal sebenarnya hamzah dia. Nah, alifnya itu ada pada di lam alif ya, yang diberikan lam alif. Itu pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi maksudnya penamaan lam alif itu karena melihat dari bentuk tulisannya yang mendahulukan lam dengan daripada alif. Gitu ya. Baik. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Yang lam alif ini datang sebelum 14 huruf. Khudh ilmahu, ambillah ilmu terkait halnya atau terkait hal tersebut. Jadi adalah 14 huruf. 14 huruf ini nanti dikecualikan lam alif itu sendiri karena lam alif ini sebagai sebab ya. Maka 28. Nanti 14 di Komariah, 14 di Syamsiah. Satunya lam alif menjadi pembahasan, tidak masuk gitu ya. Apa saja huruf-huruf yang dimaksud? Mini beri hajjaka wa khaf aqimahu. Yaitu diantaranya hamzah, wasol, ya, ibri, ba, atau hamzah koto juga termasuk nanti. Ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, yang dikumpulkan dalam kalimat ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Dan ini ada artinya yang menarik juga ya, menarik arti yang mengandung hikmah. Nah, tapi kita fokus dulu ke tajwidnya. Nanti di akhir insya Allah saya akan sampaikan mutiara hikmah yang disampaikan Al-Imam Al-Jamzuri dalam contoh-contoh di matan ya. Seperti Tibatul Masil atau nanti yang di mana di Ikhfa Sifzathana ya. Yang kita fokuskan dulu yang penting adalah dari Hamzah sampai H, ibagi hajja wa waqaf aqimahu ini diambil semuanya. Artinya semuanya ini masuk kategori yang akan kita bahas sebagai huruf komariah. Huruf yang datang setelah lam komariah. Nah, jadi maksudnya pembahasan pertama adalah ketika alif lam ketemu dengan ibagi hajja wa waqaf aqimahu,
maka dia wujubul izhar, harus diizhar. Artinya harus jelas. Ini pemanaan singkatnya dulu ya. Harus jelas. Dalil izharnya dari bait yang sebelumnya, ulahuma izharuha, ini dalil izharnya, ya kan? Dalil izharnya di bait yang sebelumnya. Nah, kalau dalil terkait huruf-huruf yang datang setelahnya adalah di bait yang berikutnya, ibli hajjaka wa khaf aqimahu. Oke, itu definisi ringkasnya dulu sebelum kita nanti rinci. Lalu yang berikutnya bait 26, hima, yang kedua dari pembahasan hukum lam alif atau alif lam, idghamuha fi arba'in. Ya, yaitu mengidghamkan pada 4. Nah, ini ingat lagi-lagi syair, menerjemahkan syair itu nggak bisa setengah-setengah. Ya, karena terkadang kalau kita hanya menerjemahkan sepotong dari baitnya, masih nyambung ke bait setelahnya atau di bagian kedua bait tersebut. Kalau kita menerjemahkan yang kedua adalah idgham pada 4. 4 saja, berarti kita maknanya maksudnya 4 huruf, padahal belum selesai. Fi arba'in wa asyratin aydon. Nah, sampai sini. Kalau kita ingin menjumlahkan berapa banyak jumlah idgham syamsi, yaitu kurang lebih ada 14 dengan redaksi yang sedikit dibuat beda. Fi arba'in wa asyrah, 4 dan 10, 4 tambah 10, 14. Kalau yang bait 25, qabla arba'in ma asyrah, arba'in ma bersama, 4 bersama 10. Sama aja sebenarnya. Ma dan waw dalam perhitungan dalam adadul arabiyah, hitungan Arab itu bisa bermakna kali atau bisa bermakna dan. Ada 14 juga warom zahafa'i yang rumusnya dapat kita hafal. Apa saja itu yang ada di bait ke-27. Tiba thumma sil rahman tafuz dhaif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ini kalau mau dimatikan, matikan aja kalau nggak kelihatan. Itu adalah tiba thumma sil. Nah, di sini diambilnya tidak semua huruf sebagaimana dalam pembahasan ikhfa gitu ya. Karena kalau semuanya diambil, ini akan lebih dari 14. Yang kedua, sebagian huruf yang ada di bagian kedua kalimat tersebut ada yang sudah masuk dalam pembahasan komari. Maka yang diambil hanya depannya. Apa berarti utib? Berarti ambil to, satu. Summa ambil sa, dua. Ya kan? Terus sil, tiga, ambil shotnya saja. Rahman atau Rahiman, ambil roknya saja, empat. Tafuz, ambil taknya saja tanpa fa dan zai. Ya, walaupun zai ini nanti masuk syamsi, tapi dia dari kata yang lain. Buif, ambil botnya saja. Ambil tanpa alif. Ya. Ni'am, ambil nunnya saja tanpa ain dan mim. Ambil dalnya saja tanpa ain. Su'a, ambil sin tanpa waw dan hamzah. Von, ambil vo tanpa nun. Walaupun nun juga masuk dalam kategori syamsiah, tapi sudah diambil di kata ni'am, ya. Jadi tidak berulang. Zur, nah baru saya diambil di sini, ya. Syarifan, ambil shinnya saja. Lil karam, ambil lam. Nah, ya. Jumlahnya ada 14. Jadi jumlahnya hurufnya to, sa, sod, ra, ta, dot, za, nun, dal, sin, vo, zai, shin, lam. Memang urutan ini bukan urutan makhraj, apalagi urutan hijaiyah. Tapi ini urutan yang dibuat Imam Jamzuri agar kalimatnya dapat dimaknai dan lebih mudah untuk dihafal. Gitu ya. Oke, itu terkait Qamariyah dan Syamsiyah. Nanti kita akan bahas perinciannya. Oke, kita masih pemanaan, ya apa namanya, matan. Nah, baru sebenarnya penamaan Qamari Syamsi itu sebenarnya baru di bait ke-28.
Jadi kalau tadi sebenarnya kita mengatakan 24 sampai 27 itu hanya membahas tentang lam alif, yang satu dibaca idgham, yang satu dibaca izhar. Nah, penamaannya baru di bait ke-28, dalil penamaan. Tasmiyatul hukm, penamaan hukum itu ada di bait ke-28, wala malula sammiha qamriyah. Nah, ini penamaan qamriyah, sebenarnya qamariyah ya, lagi-lagi sebagaimana alasan klasik ya kalau dalam belajar nazam itu alasannya karena daruratu syi'ri, menyesuaikan wazan. Qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah. Kalau syamsiyah memang udah benar bentuknya dengan mensukunkan mim. Nah, mungkin boleh ditambahi ya filosofinya. Kenapa dinamakan Qamriyah, dinamakan Syamsiyah? Sebagian para ahli tajwid membuat suatu filosofi yang sebenarnya filosofinya bukan dari tajwid itu. Filosofi dari fenomena alam. Karena nama Qamriyah sama saya ini kan artinya apa? Qamriyah artinya qamar, bulan. Syams adalah matahari. Nah, misalnya dinamakan Qamriyah, jadi kan Qamriyah dibaca izhar gitu ya, jelas. Jelas itu berarti nanti semua huruf berarti nggak ada yang dileburkan. Nah, lam alif itu aduh, maaf ya saya agak batuk. Kalau boleh ini diarahkan saja ke kalian nggak apa-apa. Saya jangan terlalu kena angin. Anginnya terlalu itu soalnya kencang. Nah, jadi gini filosofinya. Lam alif dan huruf-huruf yang datang setelah lam alif. Filosofinya begitu. Lam alif itu diibaratkan ya seperti bintang, nujum. Ya, bahasa Arabnya nujum. Jamak dari kata najmun. Huruf-huruf yang datang setelah alam alif dalam pembahasan Qamariyah itu seperti bulan. Kalau dalam Syamsiah, huruf-huruf yang datang setelah Syamsiah dibakar seperti matahari. Maksudnya gimana? Dalam Qamariyah, Qamariyah nanti kan dibaca semua. Lam alifnya jelas, huruf datangnya yang datang setelah jelas. Contohnya al-ard, contohnya kan lam alif setelahnya hamzah. Lam jelas, hamzah jelas. Di malam hari saya tanya, bulan sama bintang kelihatan nggak? Dua-duanya. Kelihatan kan? Nah, itu filosofinya. Sesuatu yang sama-sama nampak, sesuatu yang sama-sama jelas, sesuatu yang sama-sama terbaca. Maka dinamakan Qamariyah. Ini alasan filosofi yang sebenarnya tidak ada dalil khusus ya, tapi ini untuk membuat kita lebih paham saja istilahnya. Di dalam contohnya di yang saya pegang nih kitab apa di mana? Ghoyatut Tashil ya. Tiga dari kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Daqaiqul Muhkamah. Belum menerangkan filosofi ini. Nggak ada hubungan sama tajwid, nah, hubungan dengan fenomena alam. Nah, Syamsiah. Syamsiah, alif lamnya seperti bintang, Syamsiah, matahari seperti di siang hari. Saya tanya di siang hari yang kelihatan matahari atau bulan? Matahari, kayak kita saya matahari. Bintang ada nggak? Bintang tuh ada, tapi nggak kelihatan. Ada, tapi tiada. Ada, tapi tak terbaca. Ada, tapi tak terlihat. Itulah maksudnya fenomena alam matahari yang nanti dimasukkan dalam istilah syamsiyah. Nah, begitu ya. Itu buat memudahkan kita lebih paham aja. Ya, mencari filosofi yang juga dibuat para ahli ilmu untuk kita lebih paham. Ya, itu tidak ada hubungan dengan praktek nanti ya. Tidak ada hubungan dengan praktek untuk sekedar memberikan Komariah Syamsiah itu kok namanya nama alam gitu ya. Padahal hukum-hukum tajwid tidak ada nama-nama hukum alam kecuali Komariah dan Syamsiah. Begitu. Berikutnya bait ke-29, bait terakhir dari bab ini. Wa azhiranna. Nah, dalam bahasa Arab ini ada nun tasydid ya. Nun tasydid ini dalam bahasa nun taukid. Taukid sakilah. Kalau nun tasydid ya itu di akhir suatu fiil, utamanya fiil amr, itu merupakan makna penegasan yang sangat dan izharkan dengan jelas. Nah, izharkan dengan seizhar-izharnya. Apa itu? Lama fi'lin mutlaqa. Lam fi'il. Nah, nanti di sini kita ketemu lagi dengan namanya izhar mutlak. Dari penamaan matan pun juga sudah ada. Wa adhironna lama fi'lin mutlaqa.
Nah, kalau dalam nahwu mutlakon itu sebagai hal, keadaan dari fiil gitu. Jadi izhar mutlak jadi sifat dalam kalimat ini, mutlak ini sebagai keadaan atau hal dari fiilnya. Lam fiil. Nah, lam fiil ini berarti nanti di pembahasan beda, bukan lagi masuk kategori lam alif yang kita bahas tadi. Gitu ya. Fi nahwi. Nah, di sini nggak diberikan definisi. Nanti definisi akan saya sampaikan di slide. Fi nahwi langsung ke contoh. Kul na'am. Nah, kul na'am ini maksudnya kul ketemu na'am. Yang fiilnya kul. Apa akar kata kul? Coba ditasrif. Qala yaqulu kul. Itu kan fiil. Lamnya memang sudah ada dari akar katanya. Gitu ya. Atau kulna. Ya, kulna. Kalau bedanya kul ini bentuk fiil apa? Fiil udah baca bahasa belum? Udah kan? Udah baca bahasa belum kalian? Angkatan kalian bahasa Arab. Dikit-dikit kan? Yang sorop-sorop udah. Kul bentuk fiil apa? Amr. Hah? Kok mati? Nah, kulna baru mati. Kulna. Nah, kan? Sama-sama bentuk beda bentuk apa? Beda bentuk wazannya aja. Atau iltako. Iltako dari kata iltako, yaltaki, iltiko. Fiil mati juga. Intinya di sini lam fiil ini kalau kita lihat dari matan, pemahaman dari kasa adalah lam yang memang sudah melekat pada akar isim, maaf, akar fiil tersebut. Mau dia letaknya di awal, mau letaknya di tengah ataupun di akhir. Di awal nggak mungkin karena lamnya jadi lam, nggak mungkin huruf Arab di awal dengan sakinah. Ya, iltaqo kan awalnya sudah ada hamzah wasol. Itu ya. Kola kul di akhir. Jadi antara di tengah ataupun di akhir maka masuk kategori lam fiil. Pembahasan tajwidnya nanti dia apa? Izhar. Nggak boleh dibaca kunnaam misalnya. Kunna ya lam sama nun walaupun itu nanti dia apa namanya takorub. Nah, dalam sebagai riwayat pun juga sebenarnya ada yang mengidgham sebenarnya. Tapi ini karena lagi-lagi Imam Jamzuri membuatnya dengan perspektif bacaan hafs gitu ya. Tapi dalam syarahnya ya, syarah Fathul Aqfal saya nggak bawa syarahnya. Baca Fathul Aqfal itu beliau pakai syarahnya malah pendekatan qiraat lain, kan unik gitu ya. Makanya saya tidak menyarankan buat antum kalau mau punya syarah yang nanti mau mengembangkan pemahaman pemahaman syarah tuhfa ya, itu kalau yang bahasa Arab saya belum merekomendasikan Fathul Aqfal. Fathul Aqfal itu langsung syarahnya penulis Imam Al-Jamzuri, cuma syarahnya banyak udah pakai pendekatan qiraat lain. Nah, kecuali kalau yang sudah mahir, sudah belajar qiraat lain itu akan mudah. Baik, kita akan merincikan. Ya, silakan. Kita akan merincikan. Alhamdulillah. Ini kenapa nih suka ngelek? Dan ini harus digedein dulu nih. Hmm, ini udah gede belum sih? Belum ya? Bentar. Nah, tapi kayak tulisannya kurang kelihatan ya. Kelihatan ya? Judulnya aja yang itu. Judulnya mungkin saya sedikit revisi bentar. Judulnya warna putih soalnya. Warna hitam, lebih jelas. Atau nanti saja deh. Ini kalau pakai ini kok kadang-kadang buat settingnya agak ini ya. Di laptop saya agak ngelek gitu. Maksudnya. Ntar aja, Bang. Kita akan membahas macam-macam lab dalam bahasa Arab tentunya. Dan juga yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yang tadi kita bahas di dalam matan tuhfah adalah lam ta'rifiyah ya, lam ta'rifiyah atau lam alif lam ta'rif. Ta'rifiyah itu apa? Lam sakinah definisinya yang terdapat di awal kata yang didahului hamzah wasol
dibaca fathah ketika permulaan bacaan. Lam sakinah ya yang ada di awal kata didahului hamzah wasol. Jadi sebenarnya pembahasan lam ta'rif itu adalah lamnya saja gitu. Lalu kenapa ada hamzah wasol yang fisiknya alif itu ada di depan? Karena untuk membuat lam itu dapat terbaca di awal kata. Jadi asalnya nih, asalnya mungkin saya bantu. Ada spidol nggak? Nah, sedikit ya saya ilustrasikan. Itu termasuk juga nanti dalam pembahasan lam alif ya. Ada ada alif. Jadi misalnya kenapa contoh ya, lam tarif itu asalnya tuh hanya seperti ini. Asalnya ya hanya seperti ini. Misalnya kita mau ngomong al-qamar ya. Asalnya hanya lam sakinah lalu ditambah dengan kata komarun. Nah, gitu ya. Tetapi saya pernah tulis nggak ya? Ada kaidah umum. Nah, ini mungkin saya tulis. Ada kaidah umum di dalam linguistik, ilmu linguistik Arab, ilmu bahasa dan ilmu fonetik Arab. Itu apa? Al-Arabiyyatu la tubda'u bisawakin. Ini hapus dulu ke bawah. Wala tantahi bil mutaharrikat al Arabiyatu bahasa Arab la tidak tubda'u dimulai bisawakini dengan huruf-huruf sukun wala dan tidak tantahi diakhiri bil mutaharrikat. Ini udah saya sampaikan belum yang ini? Hah? Udah ya? Di minggu dulu udah atau belum ya? Ada yang lupa tuh kayak. Ya udah saya tulis lagi nggak apa-apa yang lupa bisa nulis ya. Artinya bahasa Arab nggak mungkin awalnya sukun. Kayak tadi. Asalnya kalau kita bicara lam ta'rif itu lamnya saja. Ya, contoh lam. Ketemu kata komar tadi ya. Asalnya komarun. Asalnya komarun. Bentuk namanya dalam bahasa Arab nakiroh yang diakhiri tanwin. Ingin menjadi ma'rifah, menjadi makna khusus, spesifik. Ditambah, kok saya nulis kofnya ke bawah mulu, maaf. Ah, gini, asalnya sukun. Tetapi nggak bisa dibaca lekomar, gitu kan? Lekomar, nggak bisa kan? Itu ya, le minerale. Le minerale itu bahasa Prancis ya, le. Kalau bahasa Arab nggak bisa, gitu kan? Nah, dikasih solusinya apa? Solusinya hamzah wasol dalam bentuk alif. Nah, nanti lam ini karena dia sudah dibantu dengan hamzah wasol sehingga dia bisa dibaca dengan al-qamar gitu kan? Al-qamar. Jadi hamzahnya apa? Fathah ini ada pada alif atau hamzah wasol, bukan lamnya. Karena dia sudah memberikan jasa lam yang akhirnya bisa dibaca dengan bantuan harokatnya alif atau hamzah wasol, lam ini akan berhutang budi dengan si hamzah wasol ini. Untuk alif menjadi apa? Lam alif. Alif tadinya nggak bisa berdiri sendiri dalam hitungan huruf hijaiyah. Ini agak sedikit terempet ke matan mufid fit tajwid, nggak apa-apa. Ini pembahasan rincian di matan mufid nih di Imam Tibi. Jadi asalnya kita mau ngucapin alif dalam huruf hijaiyah itu nggak bisa alif saja. A itu nggak bisa sebenarnya. Ya, sehingga dia harus butuh huruf yang menopang dia karena dia sakinah kan. Alif itu kan sakinah.
Ya, nggak ada alif itu yang berharokat. Ya, dia sebagai mad. Maka apa? Dia harus punya huruf yang menghidupkannya. Sebagaimana lam sakinah yang bisa dihidupkan dengan hamzah wasol dalam bentuk alif. Maka apa yang membantu? Lam. Dia berutang budi. Oh iya, ente udah bantuin aneh kemarin gitu kan. Udah bantuin aneh ngidupin aneh. Masa aneh gantiin antum ya. Nah, gitu kan. Jadinya lam alif seperti itu. Ya ini apa terkait lam ta'rif. Definisi dari lam ta'rif. Nah, jadi lam dia adalah lam sakinah yang ada di awal kata. Artinya apa? Dia nggak mungkin al itu ada di akhir, di tengah. Karena dia sifatnya adalah zaidah. Sifatnya adalah tambahan. Dia bukan asal dari kata tersebut dan mungkin untuk tidak dipakai. Gitu ya. Karena nanti berhubungan dalam ilmu nahu, dalam bahasa Arab, alif lam itu di kategori ma'rifah, lawannya adalah nakirah. Dan harus dibaca fathah. Harus dibaca fathah. Jadi tidak bisa dibaca ul, tidak dibaca baca il. Kecuali memang dia bukan alif lam ta'rif. Lam yang didahului huruf sebelumnya adalah lam-lam lain. Gitu ya. Hukum lam ta'rif yang tadi kita sempat bahas di matan adalah dua. Izhar yang nanti namanya izhar komari. Kenapa komari? Karena memang dia bertemu huruf-huruf yang dalam pembahasan komariah yang harus dibaca jelas. Sebagaimana bulan dan bintang yang terlihat jelas di malam hari, maka dalam bacaan pun lam dan huruf-huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimahu dibaca jelas. Maka dinamakan izhar qamari. Sekaligus untuk membedakan istilah izhar yang lain, izhar mutlak, izhar syafawi, izhar halqi, izhar riwayah, nanti ada lagi tuh istilahnya. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya hukum idgham syamsi. Idgham syamsi sama pembahasannya tadi. Jadi lawan dari izhar qamari. Idgham karena lamnya ada tapi tiada. Ada tapi tak terbaca. Lamnya langsung dilebur ke huruf setelahnya yang dihimpun dalam singkatan tibatsum mausul dan seterusnya. Seperti itu. Ini kita masih teori. Nah, sekarang saya mau tanya. Berapa huruf lam komariah? Hah? Berapa, perhatikan ya. Berapa huruf lam komariah? Hah? Begitu pula berapa huruf lam syamsiah? Berapa? Hah? Apa? 100? Apa? Satu? Apa itu? Iya, benar. Paham gak maksudnya? Ibagi hajjaka wa faqimahu dalam tibatsum masil itu datangnya setelah, sebelum, aslam atau gimana? Setelah kan? Penamaan komariah itu untuk huruf setelahnya, lam atau untuk lamnya? Nah, kalau ditanya huruf lam komariah, ya berarti lam aja. Ya udah dikasih clue kan. Kadang ada orang ngasih gini, agak keliru. Huruf lam komariah ada 14. 14 itu adalah huruf yang datang setelahnya. Udah jelas huruf lam komariah, berarti lamnya saja. Kalau ditanyakan huruf yang datang setelah lam komariah, ya dibaca jelas ada 14. Begitu pula syamsiah. Lam syamsiah berapa? Ya satu. Hanya lam saja. Jadi nanti maksudnya kita kalau antum nanti mengajarkan ilmu ini kepada siapapun, nah itu mesti diperbaiki istilahnya. Huruf lam komariah ada 14 itu kurang tepat. Yang lebih tepat huruf yang datang. Maka tadi saya sedikit koreksi juga. Huruf yang datang setelah komariah, lam komariah ada 14. Kalau huruf lam komariah dan syamsiahnya satu, lamnya aja. Gitu. Nah, nanti hukumnya baru ada dua. Ada yang izhar, ada yang idgham. Gitu ya. Seperti itu. Itu pertama, lam ta'rif ya. Contohnya kita bisa dapatkan al-hukmu, al-mu'min, al-ardu. Ini tiga contoh untuk izhar qamar. Al-hukmu ketemu ha. Al-mu'min ketemu mim. Al-ardu ketemu hamzah. Nah, dari sisi ada praktek. Nah, ini kan teori. Praktek juga perlu kita perhatikan.
praktek yang kita mesti dudukkan bersama agar nggak terjadi khotok atau lahan, lam komariah, khusus untuk lam komariah nih. Lam komariah itu rentan sekali mantul, kolkolah tanpa tanpa tempat yang dianjurkan atau pada tempat yang seharusnya. Kolkolah ilegal, nah, bahasa Syekh Farabi itu. Kolkolah ilegal ya. Contoh, Alhamdulillah, baca Al-Fatihah itu. Alhamdulillah, al mu'min, al ardu, dan seterusnya. Nah, ini mantul, kolkolah. Padahal kolkolah bahasanya di mana, lam itu pembahasannya gimana, gitu ya. Maka jangan sampai lam komariah yang diminta izhar itu malah izharnya miring ke hukum lain. Yang namanya izhar jelas secara makhrajan wasifatan, gitu kan. Lam misalnya dia sifatnya bainiyah, ya kan. Lam sifatnya istifal, ya. Nah, minimal bainiyahnya dulu deh, masalah bainiyah ini. Dia berarti jangan terlalu ditahan, jangan terlalu mengalir. Al, juga tuh nggak bagus. Alhamdu atau alhamdu dialirin. Nggak. Atau malah mantul, itu kan ale. Itu namanya nggak izhar. Jadi menerapkan izhar qomari itu ya jelas sebagaimana asalnya. Kalau kita latihan makhraj misalnya al, il, ul, al, il, ul ya seperti itu. Alhamdu, al mu'min, al ardu. Nah, khusus untuk yang ketemu hamzah, hati-hati jangan sampai nakal. Al ardu. Nah, kecuali waras, nah, itu boleh. Jadi itu kalaupun nakal lahannya lahan riwayah, salah riwayat ya. Nah, kalau dalam bacaan hafuz dia tidak boleh nakal. Dalam waras selain dalam bacaan selain waras seperti hafuz misal hafs, maka dia harus idhar dan tahqiq. Gitu. Hamzanya harus jelas. Gitu ya. Itu ada atau praktek yang mesti diperhatikan dalam pembahasan lam ta'rifiyah. Ya, jadi sebenarnya dua saja ya. Yang penting jangan jangan mantul-mantul tuh ya. Jangan mantul-mantul, paling sering mantul itu. Ya. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Gitu. Oke. Atau nanti ada huruf tebal, huruf isti'la yang masuk dalam kategori komariah, yaitu huruf qaf. Lamanya kadang-kadang ikut tebel. Al-qamar, al, itu tebel tuh. Nggak ada lam tafkhim pada pembahasan syamsiah komariah. Kecuali lam pada ismul jalalah. Allahu, ya, subhanallahu, itu boleh. Tapi lam dalam ini misalnya ketemu, kan ada dua huruf isti'la yang masuk dalam kategori komariah. Huruf qaf dan huruf apa? Gha, ya kan? Al-qamar contohnya. Dan ghain misalnya apa? Al-gharim, al-gharimin ya, atau apa misalnya? Al-ghasyiyah ya. Nah, tantangannya adalah ketika huruf tebal ketemu huruf tipis atau dibalik, tipis ketemu tebal. Tipisnya itu suka kadang-kadang ikut tebal. Al-qamar, al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Pada lam itu cukup al, il, ul. Ya, contoh prakteknya seperti itu kan. Nanti kita praktek coba ya. Al, il, ul. Itu sampai kiamat begitu ya. Nggak ada perubahan-perubahan ya. Artinya maksudnya ketemu huruf tebal pun nanti nggak perlu beda tebal itu dari suaranya kita bisa bayangkan. Al itu tipis. Al tebal. Dari bunyi, dari suara. Posisi makrotnya sama. Cuman dari sisi suaranya yang dibedakan. Al, al. Al, al. Beda. Ya. Nah, ketika baca al-ghasyiyah misalnya, kan ketemu ghain isti'la. Yang isti'la hanya ghain. Lamnya nggak usah ikut-ikutan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadithul ghasyiyah. Ya, atau misalnya soal qamar, soal qamar.
Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal, kan? Wansyaqqal qamar. Tipiskan lam sementara dia berada di antara dua huruf tebal. Qaf qaf kan? Wansyaqqa qaf tebal, al-qamar setelah lamnya ada qaf. Wansyaqqal, balik, jangan wansyaqqal qol. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Nah, lamnya tetap tipis. Gitu ya. Jadi lam di sini enggak seperti hukum ro. Kalau ro, nah itu nanti kan ada tafkhim tarkiknya gitu. Kapan dia tafkhim, kapan dia tarkik. Elastis, huruf yang elastis itu ro. Nah, tapi kalau lam nggak bisa. Nah, kalau syamsiah contohnya misalnya az-zaitun, ar-rahmah, asyamsu, ketemu zai, ketemu ro, ketemu shin ya, dan huruf-huruf yang semisalnya. Nah, ada atau praktek yang mesti diperhatikan dan kesalahan yang sering terjadi adalah kita kurang menjelaskan idgomnya. Idgom itu berarti ada tasydid. Nah, makanya jangan terlalu cepat. Wasyamsi wa duhaha walaili idza yaghsha. Berarti kita menghilangkan satu huruf. Gitu ya. Walaupun secara pemaknaan tidak terlalu fatal, tapi jali. Ya, kemarin pernah kita sampaikan di Mabadi Tajwid ya. Di antara kategori lahan jali kita mengurangi atau menambah huruf. Walaupun kita mengurangi itu maknanya nggak berubah total. Misal baca di soal syams. Seakan bacanya wasyamsi, wasyamsi wa duhaha, atau alail walaili idza yaghsha. Jelaskan tasydidnya. Tapi kita bacanya misalnya kecepatan wasyamsi walaili, maknanya tetap malam atau tetap siang. Cuman dia mengurangi satu huruf yang masuk kategori lahan jali. Maka nggak boleh juga. Ya, jadi bukan hanya sekedar merubah makna, tapi kategori lahan jali itu yang kita sudah pelajari itu harus diperhatikan. Walaupun hanya beda nakiro ma'rifah, ya, apalagi beda harokat gitu. Nah, jelaskan. Jadi kesalahan yang terjadi itu idgham syams itu kita apa? Karena kesana kan dia kan idgham, udah lamnya nggak dibaca. Iya, tapi jangan lupa lam nggak dibaca, dia harus melebur ke huruf setelahnya dengan dua huruf. Jadi tasydid. Az-zaitun wat-tini waz-zaitun. Wat-tini, jangan watini wazaitun. Cepetan. Hilang itu alif lamnya. Gitu ya. Jadi antara watini dengan watini bedanya ada yang satu pakai alif, yang satu nggak pakai alif. Ya itu sudah merubah huruf, merubah kata ya, atau mengurangi kata dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Ar-Rahmah, Ar-Rahmah. Nah, untuk ro, takrirnya harus lebih jelas ya. Di dalam Jazariyah itu gimana? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ah, takrirnya jelas tapi dia ringan. Tapi lebih jelas di ketika tasydid. Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahmah. Ya, Ar-Rahmah, Ar-Rahman. Kan ada juga tuh baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan berarti kurang. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Berarti maksudnya dia baca A plus Rahman. Nah, itu bisa, kalau itu fatal tuh. Ar-Rahman dengan Ar-Rahman. Fatal tuh. Kalau kalau yang Syamsiah kan begini. Ar-Rahman. Ya kan? Lam plus ro. Kalau yang salah berarti gini. Ar-Rahman. Berarti ini jadinya nanti hamzah istifham. Ar-Rahmani, apakah Maha Pengasih? Apa jadi mananya? A-nya jadi istifham. Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan? Nah, ini bisa fatal. Yang tadinya seharusnya dia mensifati Allah, ini malah nanya balik. Apakah Allah Maha Pengasih? Ya, kacau. Nah, itu Al-Fatihah tuh ya. Nah, jelaskan. Makanya di dalam Safinatun Najah juga disampaikan tuh Syekh Salim Hadromi itu. Eh, 14 tasydid, ahli fikih memperhatikan banget juga tuh masalah tasydid. Ar-Rahmanir Rahim itu enggak, insyaallah enggak sulit ya.
begitu. Ya, jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu menjadi keliru. Oke ya, jadi lam ta'rif ya, izhar komarinya harus jelas, idgham syamsinya harus jelas. Izhar komari minimal jangan qalqalah. Idgham syamsi jelaskan tasydidnya. Gitu. Oke, berikutnya lam asliyah. Nah, lam asliyah itu lam sakinah. Jadi ini kita bahasa maksudnya pembahasan lam yang sakinah ya. Ya, yang lam yang sakinah. Asliyah itu lam sakinah yang terdapat di awal kata. Yang didahului hamzah qata' dan suatu kalimat tidak sah tanpanya. Di lam sakinah ada di awal kata, tapi dia diawali hamzah qata'. Nah, bedanya hamzah qata' itu dengan hamzah wasal. Hamzah qata' ini tidak masuk dalam kategori yang isim tujuh salah satunya. Tahu isim tujuh dalam bahasa Arab? Di Jazari ada ibnin, ma'abnatin, pemriin, memroatin, wasnuwas, natain. Ibnun, ibnah, ismun, apalagi? Ibnun, ibnah, ya, ism. Terus apa lagi? Imruun, imro'atun, ithnain. Ya, itu tujuh. Maksudnya itu adalah nama-nama bahasa Arab yang khusus pakai hamzah wasol. Atau hamzah wasol pada lam ta'rif tadi kita singgung. Jadi selain nama-nama yang tujuh dan lam ta'rif, maka isim dalam bahasa Arab itu hamzahnya kalau ada hamzah, itu hamzah qata'. Hamzah qata' itu mudahnya ada fisik hamzahnya gitu. Kalau hamzah wasol dia nggak ada fisik hamzahnya, kayak misalnya di dalam apa namanya awal lam ta'rif. Ini kan hamzah, teman dia nggak ada fisiknya. Kalau hamzah qata mudahnya alif plus fisik hamzah. Itu mudahnya begitu. Nah, kaidah-kaidah itu nanti di Jazariyah sebenarnya di bab akhir di sebelum khotimah itu di Jazariyah dan itu berkaitan juga dengan ilmu sorof ya. Kapan kita menghukumi qata, kapan kita menghukumi wasol. Nah, tapi di sini kita cukup ketahui minimal ada isim yang diawali hamzah qata ya, dan dia kalau nggak ada itu nggak sah katanya. Maksudnya juga nggak sah, nggak akan ada maknanya. Jadi memang dari akar katanya sudah ada hamzah tersebut. Contoh al-albab, ulul albab dalam Al-Quran. Albab itu dalam akar katanya sudah ada al dengan apa namanya asalnya dia albab. Nggak pakai al pun juga udah bisa dikatakan albab. Nggak pakai al-albab, pakai albab pun juga sudah ada. Gitu ya. Itu pertama. Atau al-sinah. Ini bentuk jamak ya. Al-sinah cuma dikata lisan, lalu dijamakan al-sinatakum, ya kan? Dalam Al-Qur'an kan ada tuh. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf apa dia Ar-Rum ayat 23 tuh ya, setelah ayat pernikahan tuh. Min ayat wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum. Al-sinah asal akar katanya mufradnya itu lisan ya. Jamaknya al-sinah. Nah, al itu udah akar katanya dari maaf, dia adalah akar kata dari jamak bentuk lisan. Walaupun lisan itu nggak ada hamzah, tapi ketika jamak jadi alsinah harus ada hamzah tersebut. Ini asli ya. Atau kata alfun, nah, 1000 dalam bahasa Arab ya artinya. Nah, itu juga sama ya. Atau Ilyas nama nabi, Alqab dan setelah macam. Ini nama-nama lam asli. Intinya lam asli ini lam yang ada pada isim. Baik dari sisi akar katanya atau dari sisi derivasi atau perubahan bentuk kata dari mufrad ke jamak ya dan segala macam. Itu lam aslah. Hukumnya apa dalam tajwid? Semuanya izhar mutlak. Nah, jadi izhar mutlak tidak terbatas hanya yang 4 pengecualian dalam pembahasan idgham bigunah ya. Bunyan, kenwan, dunya, sinwan ya. Jadi izhar mutlak termasuk pembahasan lain yang kita masuk ke dalam bahasan ini. Oke, berikutnya lam ismiyah. Ya, lam ismiyah. Lam ismiyah, lam sakinah yang terdapat dalam isim. Sebenarnya hampir sama dengan nomor 2. Bedanya kalau asliyah itu dia terjadi karena ada perubahan sebagian bentuknya. Kayak tadi, alsinatikum dari kata lisan jadi alsinah. Gitu ya. Dia bentuknya itu nanti misalnya bisa berbeda, tidak harus dari akar kata. Tapi kalau ismiyah itu dari akar katanya memang sudah
ada dan hanya fokus pada isim. Hanya fokus tanpa isim. Dan kebanyakannya ada di tengah kata. Contoh, tilka, ini isim isyarah, ya kan? Salsabila. Nah, ini isim bisa menjadi isim alam atau isim lainnya. Mulk atau milk, ya. Sultan, ada sultan. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan, lamnya juga asal katanya sudah ada. Zalzalah. Nah, bedanya di sini memang dia nggak bisa nggak bisa diubah katanya. Kayak Sultan itu kan nggak ada bentuk perubahan katanya. Sultana Yusaltinu nggak bisa dibikin apa sorof jadi-jadian gitu ya. Kalau zalzalah masih bisa ya, idza zulzilat zalzala yuzalzilu. Tapi kebanyakan nanti kayak salsabil itu nggak bisa ya. Tilka juga nggak bisa ada namanya derivasi. Derivasi itu tasrif bahasa kita ya, perubahan kata gitu. Jadi ismnya itu banyaknya terjadi pada kata memang yang nggak bisa diubah. Dari akarnya udah kayak begitu, dari sononya. Kalau bahasa orang Bekasi dari sononya gitu. Dari sononya udah begitu gitu. Kalau lam asliyah dia ada karena bisa jadi ada perubahan dalam bentuk kata. Hukumnya sama-sama izhar mutlak. Ya, oke. Berikutnya lam fi'liyah. Nah, tadi yang ada di bahasan matan. Sebenarnya hanya dua ya di dalam apa namanya di dalam pembahasan matan. Jadi ini pembahasan ini pernah saya sampaikan di Salsabil Syafi, Daurah Salsabil Syafi ini perincian ini di Salsabil Syafi. Tapi nggak apa-apa lah, buat anak Karim saya sedikit naikin levelnya pembahasan ini. Jadi lamnya tidak hanya sekedar ta'rifiyah dan fi'liyah. Nah, fi'liyah tadi ya, lam sakinah yang terdapat dalam fi'il. Baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr. Nah, ini maksudnya nanti hukumnya ya, hukumnya secara umum ketika dia bertemu dengan lam sama ro itu menjadi idgham mutaqaribain. Artinya idgham yang terjadi karena makhrajnya beda, sifatnya berdekatan. Ya, misalnya kul ketemu lahum, kul lahum, kul ketemu rabbi, kul rabbi. Untuk kul lahum maaf, untuk kul lahum jadi mutamathilan. Ya, untuk kul lahum menjadi mutamathilan karena sama hurufnya. Untuk kul ketemu rabbi menjadi idgham mutaqaribain. Sebagian riwayat nanti baca kul plus na'am. Kun na'am di dalam matan kul na'am masukkan di idhar kan. Tapi nanti dalam riwayat misal As-Susi itu dibaca dengan di idgham. Kun na'am karena lam sama nun berdekatan. Gitu. Jadi secara umum fi'liyah kalau lam ketemu lam atau lam ketemu ra dia di idgham entah mutamathilan atau mutaqariban. Nah, tetapi kalau misal lam sama lam tidak ketemu apa namanya? Tidak ketemu lam sama ro, maka dia menjadi idhar hukumnya. Dia menjadi idhar. Misalnya kul ketemu na'am dalam bacaan hafs menjadi idhar. Ya, idharnya namanya idhar apa? Idhar itu tidak bisa dinamakan idhar mutlak. Ya, namanya idhar aja gitu ya. Saya belum menemukan namanya yang pas apa. Karena kalau dengan mutlak dia nggak mutlak kayak misalnya kul na'am atau kul lam ketemu tak misalnya. Ya, kul taro segala macam itu nanti dalam sebagai riwayat dibaca dengan idgham. Jadi ya idhar tapi penamaannya tidak mutlak karena ada khilaf. Gitu. Jadi untuk lam yang ketemu selain lam dan ro dalam riwayat Hafs kita fokus di Hafs itu dibaca dengan idhar. Jadi yang menjadi idgham ketika hanya ketemu lam dan ro. Nah, berikutnya lam harfiyah. Lam yang terdapat pada harf. Harf di sini pembahasannya harf yang memang ada lam sakinah. Dalam hal ini bisa saya fokuskan pada dua harf yaitu hal dan bal. Hal dan bal. Hal itu apakah istifham, bal tetapi istidrok manakala pengalihan mat gitu ya. Nah, di sini hukumnya idhar asalnya ya, asalnya idhar. Hal taro bal toba'a ya.
bal taba'a hal taro. Tapi untuk lam ketemu ro dan lam ketemu lam berlaku hukum yang sama dengan lam fi'liyah. Artinya berlaku hukum mutamatsilain dan mutaqaribain ya secara umum. Nah, kecuali untuk pembahasan selain itu, maka dia menjadi idhar. Kecuali nanti sebagai riwayat seperti bal toba'a nanti bisa diidgham juga bal toba'a dalam sebagai riwayat. Hal taro hattari seperti bacaan Imam Abu Amr hattari gitu ya. Itu alam harfi. Jadi dia antara idhar dan idgham. Yang disepakati idgham yaitu ketemu lam dan ketemu ro itu yang disepakati. Itu ya. Berikutnya terakhir adalah lam amriyah. Nah, lam amriyah. Lam sakinah yang menunjukkan makna perintah atau amr. Nah, yang didahului oleh 3 huruf. Summa, fa, wa. Dalam Al-Quran kita sering dapatkan ini. Contohnya di surat Ali Imran, juz 4 awal. Yang sudah hafal mungkin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun. Nah, lam di situ itu lamnya lam amr, artinya lam perintah. Kalau dalam bahasa Arab ya asalnya, ini sedikit antum diberikan wawasan bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Arab kan pola amr itu kan if'al kan, akar asalnya ya, asalnya. Jadi bentuknya tuh apa namanya? Dari fa'ala, yaf'alu, if'al. Ini asalnya nih. Ini asal pola amr. Artinya apa? Dia menghilangkan huruf depan dan huruf sebagai huruf belakang mudhari gitu kan. Tapi ada bentuk amr dalam bahasa Arab yang dia tetap menjadikan bentuk mudhari'nya sebagaimana asalnya. Tetapi ditambah lam di depan dan disukunkan akhirnya. Contoh, kalau kita ingin bicara dalam bahasa Arab, tulislah. Apa bahasa Arabnya? Uktub, ya kan? Kan asalnya yaktubu. Asal yaktubu. Jadi amar berarti uktub. Dihilangkan ya-nya, diganti dengan hamzah. Uktub, sukun. Begitu kan? Nah, kalau yang lam amr ini dia perintah. Kalau perintah itu kan biasanya kepada orang yang kita dapati di depan kita, artinya ketemu langsung, lawan bicara langsung. Nah, ada perintah yang biasanya sifatnya nggak langsung. Perintahnya tapi dalam bentuk orang ketiga. Kayak misal gini, misalnya saya minta siapa fatwa. Fatwa bilangin Mas Niko, ambilin ini. Saya kan nyuruhnya siapa sebenarnya? Nikonya kan? Fatwa sebagai perantara. Begitu kan? Minta hendaknya si Niko membawakan ini misalnya. Yang disuruh siapa Niko? Tapi saya bilang ke fatwa. Ya Pak, ada perantara untuk menyuruh seseorang yang tidak ketemu langsung. Itu namanya amr. Namanya amr lil goib. Nah, dalam bahasa Arab bentuknya adalah tidak menjadi seperti ini. Kata yaktub uktub. Tapi gimana? Diberikan lam sakinah. Yang ini nama lam alam amriyah nih yang kita bahas. Dan awalnya bisa pakai waw, bisa pakai waw ya, atau pakai summa atau pakai fa, wal. Terus bentuk fiil mudhari'nya tetap sama. Yaktub. Kalau bahasa Arab ngambil berarti wal yakhud gitu ya. Wal yaktub disukunkan akhir. Jadi hanya perbedaannya ditambah waw atau summa atau fa lam sakinah tanpa merubah pola fiil mudhari'nya. Itu namanya lamul amriyah. Nah, itu. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan wal takum minkum dan hendaknya sebagian di antara kalian. Allah tuh menyuruhnya secara tidak langsung. Gitu. Tsummal yaqdu di surah Al-Hajj. Yang mungkin sudah hafal Al-Hajj juz 17. Tsummal yaqdu kemudian hendaknya menunaikan fal yanzur. Nah, banyak juga dalam Al-Qur'an fal yanzur. Nah, ini namanya lamul amr. Ya. Nah, hukumnya apa? Hukumnya idhar mutlak. Semuanya hukum idhar mutlak. Dalam semua riwayat untuk lam apa namanya lam amriyah ini semuanya dihukum idhar.
Muttafaq fihi, disepakati. Kesimpulannya. Nah, sebagai penutup, sebelum mungkin tadi prakteknya apa ya? Prakteknya surat, saya mau cari surat yang banyak alif lamnya. Nanti kita mungkin Al-Qari'ah kali ya. Al-Adiyat dan Al-Qari'ah. Nah, itu banyak alif lamnya. Oke. Penutup kesimpulannya, pembahasan lam alif dan lamul fi'li atau kita jabarkan lam-lam sakinah yang ada 6 ini, kesimpulannya secara umum semuanya dibaca izhar mutlak kecuali eh, kecuali apa? Pada pembahasan syamsiah ya, semuanya dimutlakan idgham. Kecuali juga pada pembahasan fi'liyah dan harfiyah yang bertemu dengan lam dan ro, sepakati idgham. Nah, kalau khilaf-khilaf riwayat itu nanti saja. Anggaplah antum karena fokus ke hafs, berarti semuanya ilhar. Gitu aja. Jadi semuanya umumnya 90% gitu ya. Pembahasan lam sakinah, baik itu lam ta'rifiyah, lam asliyah, lam ismiyah, lam fi'liyah, lam harfiyah, lam amriyah, semuanya izhar. Asalnya izhar. Kecuali untuk qamariyah, kecuali untuk syamsiyah dan fi'liyah harfiyah ketika ketemu lam dan ra. Alasan idghamnya kenapa? Ya. Alasan idghamnya salah satunya adalah karena at-taqarubul makhrajun nisbi. Karena dekatnya makhraj yang relatif. Misalnya kalau pembahasan syamsiah kan ketemu tib, thummasil, rahman, tafus dan segala macam. Lam ketemu to, lam ketemu tha, lam ketemu sod, lam ketemu ro, ya dan segala macamnya. Dalam pembahasan qamariyah ya, itu memang takorub nisbi. Takorub nisbi itu memang kan dekat tapi dekat yang relatif. Kenapa relatif? Karena nanti relatif itu nggak benar-benar dekat banget. Kayak lam ketemu to. Lam makrotnya di ujung lidah ketemu mana? Gusi gigi seri atas. To di bagian sama-sama ujung lidah tapi ketemunya apa? Pangkal. Yang satu gusi, satu pangkal. Kan nggak tahu deket banget. Nah, maka dibilang relatif. Artinya kedekatannya relatif karena tidak mutlak. Tidak dekat seperti posisi lam yang ro dengan ro yang masih dalam satu atau masih dalam satu posisi di ujung lidah dan punggung lidah yang sama-sama ketemu bagian gusi. Gitu. Jadi alasan idghamnya karena adanya kedekatan makhraj yang relatif. Sementara di pembahasan qamariyah itu kan syamsiah. Qamariyah misalnya lam ketemu hamzah, ketemu ba, ketemu ghain, ketemu ha, ketemu jim, ini kan rata-rata huruf-huruf yang tabaud, yang jauh, utama huruf-huruf hal atau huruf-huruf syafaten yang ujung bawah dan ujung depan. Sementara di syamsiah huruf-hurufnya rata-rata masih daerah ujung lidah. Ya, baik itu yang ujung lidahnya ketemu gusi atau ketemu pangkal gigi seri atau ketemu dengan ujung gigi seri depan gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum diskusi kita latihan dulu. Kita setiap materi kita ada latihan ya. Praktek lam lam sakinah baik itu tarif atau yang fi'il. Kita akan baca seperti biasa, saya baca nanti antum langsung ikuti. Kita coba praktek, gak usah buka mushaf ya, udah pada hafal. Kita ambil contohnya surat-surat pendek buat pelatih latihan. Dari surah kita ambil Al-Qari'ah saja, satu surat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Nah, latihan juga dikata syaitan contoh di Syams. Ini kita tahu sering kita baca. Kan itu Syamsiah. Jelaskan. Jadi jangan minasya minasyaitonir ra. Minasyaitonir ra. Syaitonir ra. Jangan minasyaitonir rajim. Nah, itu kan kadang-kadang kadang kekeliruan gitu ya.
Oke, kita lanjut. Kalau antum udah benar semua, saya ingin mengingatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, ingat. Lamnya tipis. Al itu tebal. Coba al, al, il, ul. Al-Qari'ah. Nah, masih ada al. Nah, itu tebal tuh. Coba dibuka aja, dinyalakan aja itu. Apa lampunya tuh? Kalau itu la. Kalau kita warokatkan la, itu tebal itu. Yang benar itu la. Beda ya. La. Kalau tebal itu agak maju sedikit ya. Bahkan udah ke gigi. Kalau lam yang asli yang benar dalam bahasa Arab kan lamnya nggak sampai gigi. La. Hanya sampai gusi ya. Makanya dalam bahasa Arab apa? Ketemu lithah. Ya kan? Lithah afsana ya ulia. Jadi bukan la. Al. Ya. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث kalfarashil. Lamnya harus apa istiqomah tuh tapi tipisnya. Nah, kadang-kadang kal jadi ikut tebal. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Ayo. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه Nah, sekaligus praktek hukum yang udah sebelumnya seperti ikhfa. Ikhfa tuh jangan sampai lagi masih ngawang-ngawang. Ikhfa siap-siap fa berarti dia ikhfa ya ikhfa apa? A'la maaf. A, 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 adana adana ausat a'la maaf ya a'la benar. Bentar. Adana ya benar ya. Adana mohon maaf. Adana. Berarti dia siap-siap di bagian ujung atas. Fa'amma man Masa jangan mang angnya ngawang itu. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Ayo. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul azim. Baik. Sebelum tutup ada yang mau didiskusikan terkait materi ini atau materi sebelumnya? Jelas semua atau tidak jelas semua?
Baik, kalau tidak ada, ya, antum menanya mepet-mepet. Ya silakan ya. Hmm. Hmm. Kondisi maksudnya apa? Kondisi apa? Hmm. Oh, maksudnya dia kondisi mat gitu. Apakah dia huruf juga atau kondisi gitu? Maksudnya satu-satu gitu. Dia tetap huruf ya, tapi dia punya kondisi khusus. Nah, itu lebih tepatnya. Dia tetap huruf dalam kondisi khusus sebagai apa? Sebagai fungsi mat begitu. Alif sendiri bisa, tapi tadi kalau dalam hitungan hijaiyah dia nggak bisa alif saja. Maka diberikan fisik lam alif itu sebenarnya hakikatnya adalah alif. Nah, kalau fisik alif yang kita ketahui bersama asal alif bata ta itu hakikatnya adalah hamzah wasol. Tetapi boleh kita ngucapin alif bata, boleh aja. Karena Imam At-Tibi dalam matan At-Tibi itu wasumiyat bil alifi majazan. Dinamakan dengan alif secara majaz. Kenapa? Karena likathroti istimalihi wa kathroti ma'rufatihi. Karena sudah dikenal banyak dan juga banyak pemakaian dengan kata alif. Jadi tidak mengapa. Cuman hakikatnya mesti kita sampaikan bahwasanya hasilnya sebenarnya asal dari hijayah itu bukan alif tapi adalah hamzah, hamzah bata. Jadi makanya juga walaupun antum sudah tahu nih nanti antum nggak usah ngajak anak-anak alif bata ta nggak perlu juga nggak masalah. Cukup sampaikan alif bata ta. Tetapi alif hakikatnya itu justru ya ada pada urutan sebelum waw dan ya, berarti lam alif itu adalah alif itu sendiri. Nah, makanya alif itu maksudnya nggak bisa berdiri sendiri. Alif saja titik nggak bisa. Maka diberi alam untuk dia bisa dihidupkan dibaca lam alif begitu. Begitu pula ketika masuk kata-kata dalam suatu kata di dalam bahasa Arab, ya kan nggak bisa alif itu menjadi mat kalau nggak ada huruf sebelumnya kan. Misalnya amanu, amanu bisa panjang karena ada alif. Tapi alif bisa nggak panjang dengan sendirinya? Nggak bisa, gitu. Ya bisa, ya bisa juga dalam sisi rosam bisa disebut pakai hamzah atau alif. Tapi kalau rosam harus tadi pakai lam alif gitu. Saya rosam harus pakai huruf tambahan. Tidak harus lam alif kalau dalam penerapan berikutnya. Kalau dalam susah hijayah pakai lam itu karena tadi ada balas budi gitu ya pakai lam. Tapi dalam huruf-huruf lain ya harus pakai ba bisa bata saja itu kan ada tambahan huruf-huruf di sebelum alif. Jadi kalau dalam rosam nggak boleh sendiri dia sebenarnya gitu. Dalam pengucapan sebagai alif. Afwan. Silakan. Yang mana? Gunah pada apa nih? Ah, oh, mudgomah itu masuk ke kamilah, kamilah. Secara umum kamilah. Idgham ya, mudgomah. Kemarin yang di pepet saya itu masuknya mudgomah masuk ke kamilah. Kalau yang akmal itu yang musyad dadah. Afwan. Yakfi. Nah, tamam. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Itu kan nutup pakai doa apa biasanya? Enggak. Ya, salawat syafi'iyah ya, silakan tutup. Cukup dari saya. شكرا شكرا على اهتمامكم. Syukran wa jazakumullah khairan wa kathiran kepada Ustaz Abi Fatur Rahman atas penyampaian materinya. Semoga atas ilmu pada hari ini yang disampaikan tentang hukmu la mi'al wa la mil fi'l. Semoga bermanfaat bagi kita dan untuk beliau semua. Sebelum ditutup, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika dan doa asy-syafi'iyah. Allahumma salli afdhala salati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافرون آمين يا رب آمين يا رب العالمين. Kami dari MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tolong panggilin halaman saya. Ya, jangan boleh langsung. Ya, boleh halaman.